Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bolo. Ini saya sudah sampai lokasi. Lokasi ini kalau saya nggak salah sih di daerah Jalan Baru ya ini ya. Iya. Jalan Baru Bang ya. Iya. Jalan Baru KM 11. Ya. Jadi sebelum kita cek ke sana, ini saya dapat info dari teman-teman kita tukang ngaret sapi yang mereka notabene sering ke sini. Jadi di sini katanya dulu waktu mereka ngaret di tahun 2012. Di sini ada beberapa rumah-rumah yang terbengkalai di pinggir-pinggir Sungai Batangkumu ini ya. Kurang lebih katanya 7 ataupun 10 rumah begitu. Dan kita sudah sampai sini dan kebetulan di sini ada abang-abang yang jaga durian. Dan beliau menyampaikan bahwasannya di sini setahu beliau cuma satu ini tinggal rumahnya. Tapi kalau maju ke sana lagi kita ketemu kuburan. Kalau rumah kita nggak tahu. Cuman intinya kenapa kita kesini karena narasi dari teman-teman ngaret. Ini namanya Kampung Lawas karena memang ada beberapa rumah waktu mereka ngarit di sini itu yang terbengkalai atau ditinggal. Ya, kita nanti coba ke sana dulu guys. Ya, siapa tahu kita juga bisa ziarah ke makam yang terbengkalai ya. Kita minta izin begitu untuk ekspor di sini. Oke, itu aja. Mari. Jadi Bolo, ini kita coba cek makam. Kalau saya bilang sih makam terbengkalai yang ada di sini ya. Tapi ya coba aja bismillah. Assalamualaikum ya kubur. Gitu masuk rasanya panas Bolo. Ini makam ini. Ini makam. Jadi kalau informasi abang nggak tahu bang berapa makam sini bang? Nggak tahu ya. Yang jelas ini kayu besar ini. Ini ada kayu besar di sini nih. Ini kayu besar ini posisinya, ya. Nah itu tadi herannya kenapa makam ini pas di posisi kayu besar? Kan kayu besar ini bang ya. Kayu besar ini pasti. Nah, jadi memang panas Bolo, hangat. Udah rata ya, udah rata gitu. Satu, oh ini sekeluarga Bolo. Tapi rumah cuma satu sih ya, nampak. Itu ada pohon apa itu? Rambe kayak itu, Ki? Sepertinya pohon rambe. Kayaknya. Bukan ya. Itu juga kayaknya sih ya, karena bukit begitu. Kok molprot om? Oke. Iya. Panas energinya. Iya. Mul perutku mul. Yesus bola. Mul perutku tuh mul gitu. Nggak tahu kenapa. Ya saya nggak nampak gambarannya. Yang jelas ini perutku rasa mul-mul gitu kayak apa? Mau muntah. Ada benturan energi di sini. Itu tadi ini makam ini kayu besar di sini. Ya. Besar yang ini. Besar ini ukurannya gini besar ini untuk bahan. Nah. Ini kayaknya di sini uji nyali sendiri. Oh, mantap ini bos. Oh, uji nyali ini. Ya, Cak Wandi pas itu. Hah? Cak Wandi. Diwawancara. Jadi rencana kami guys mau uji nyali di sini. Cuman kata beliau abang ini jaga durian sana. Ada beberapa orang-orang spiritual ya bang, uji nyali di sini ya nggak berani bang. Iya. Itu nggak berani kenapa? Apa ya? Kayak angin-angin. Intinya di pohon durian sana kah? Berarti orang itu sudah masuk atau belum posisinya? Udah bang. Udah masuk ke sini begitu. Udah. Berarti sudah mau di sini uji nyali tapi intinya pohon durian tadi memang goyang semua begitu. Jadi ini Cak Wandi sebelumnya pas taruh sini ya, tapi entahlah ada benar entah enggak ya. Tapi ini memang bersih, lokasinya bersih. Ini kayak apa namanya? Kayak kolam begitu ini posisi dulu, ini kayak kolam ini. Itu karena ada agak cembung begitu. Jadi jelas kalau dalam pandangan saya ini ada 3 atau 4 begitu. Dan salah satunya memang yang dimakamkan sini itu termasuk orang-orang yang apa namanya?
berpengaruh sih ya, yang omongannya itu dipercaya begitu oleh kampung-kampung, orang warga kampung yang dulu ada di sini. Ya. Jadi kalau dari setahu abang, dari sini memang rumahnya cuma satu itu kah? Cuma satu. Memang cuma satu plek, cuma satu. Cuma satu itu aja. Lah itu nggak tahu storynya, bahasanya itu rumah siapa gitu. Enggak, orang tahu aku bang kalau rumah pertama di sini kan. Nah tadi abang bilang juga ada dukun di sini. Emang kenapa? Kenapa rupanya di sini? Kenapa sampai dukun datang ke sini itu mau ngapain mereka maksudnya? Mungkin uji nyali bang. Uji nyali. Masya Allah. Jadi ini kesaksian abang ini tinggal di sini guys. Beliau itu kalau mau masuk simpang sebelah kiri jualan bakso bang ya. Beliau ngasih tahu, dan beliau juga tadi yang nganterin kita ke sini karena kupikir rupanya jauh, tempatnya itu agak jauh sih dari rumah kosong tadi ya. Tapi kalau saya duduk sini sendiri ngeplek begitu ya, mantap sih ya. Teman-teman duduknya di agak-agak jauh dari sini gitu, bagus ini. Keren sih, energi juga cukup kuat di sini. Tapi memang jauh dari kampung loh ya. Kalau jaringan saya nggak tahu jaringan macam mana. Oke lah. Kok kebetulan. Jadi bapak di sini apa, ngecek ladang kah? Iya. Ah itu tadi. Sering dininjau orang. Allah Akbar. Kadang kita tengok. Cuma kalau yang besar pokok besar nggak pernah. Nggak mau. Yang rendah. Kecil sana ya diambil ya. Iya. Itulah Pak. Berarti kok bisa dikatakan yang ini itu lebih daripada hantu kan? Oh, iya. Ah itulah. Mana gitu nggak rezeki kita. Serem-seremnya gini tempat. Kita kan di mana-mana udah gitulah. Ambilnya nggak banyak. Nggak banyak. 3, 4 gitu. Oh. Itu tadi. Nah, di sini kita ada waduk, Pak. Waduh, yang di mana nih? Di sini. Ada waduk di sini. Mau ini pertengahan lah antara kuburan ini, waduk dengan duren. Waduknya sungai kecil aja ya, Pak. Oh, sungai kecil kah? Iya. Waduk itu. Cuma di bawah sana ada sungai besar. Oh. Di bawah kampung baru itu lagi kan. Jadi pada inti kenapa saya itu ke sini, karena itu tadi orang Simpang Genjer itu banyak yang ngarit ke sini, dan mereka seringkali nampai sosok-sosok ular di pohon durian itu, termasuklah bapaknya si Rizky, bapaknya Rizky, ponaannya, paman Rizky, semua orang itu ngarit rumput ke sini kebanyakan. Nah itu tadi, makanya saya kesini loh, masa iya sih sana rumah kan gitu. Intinya katanya dibilang serem lah tempatnya, makanya saya kesini itu tadi. Ya kalau orang itu kalau tahu abang siapa orang Cina itu? Akong. Apa Atong itu? Oh iya, Pak Atong itu juga nama. Oh, Pak Atong itu nama. Itu dulu itu pernah ngarit dari situ. Jumpa ular besar dia kan. Sejak itu dia nggak pernah masuk lagi. Nah itu bapak ini pun nampak itu juga Pak. Besar katanya. Nah, itu tadi. Besar batang kelapa. Masuknya ke waduk itu, dibilang dia. Masuk sungai itu. Sungainya besar itu, nggak pernah kering itu. Oh. Itu pun bang, ikannya pun nggak mau mati itu bang. Allah Akbar, nggak mau mati. Nggak mau mati, ikannya banyak, ikan nggak mau mati. Jadi itu ini posisi tengah-tengah ini kah? Nggak, di bawah kampungnya lagi bang. Oh, di bawah kampung lagi. Di bawah kampung lagi, dia sungai besar ya, apa? Danau. Kalau dulu ngeri lah luar ikan apa namanya? Ikan, kalau kita Mahatoni bilang ikan biawan ya kan? Oh, ikan biawan. Nah, kalau kami bilang ikan singkek kan? Banyak dulu itu. Itulah diracun nggak mau mati. Nggak mau mati, apapun racunnya. Jadi guys, menurut informasi bapak yang punya, beliau ini yang punya ladang, di sini ternyata itu lebih intinya ada 10 makam dulu di sini. Dan beliau juga yang punya ladang ini nggak tahu tentang sejarahnya makam di sini, karena menurut penerangan dari beliau yang lahir 60 pun nggak tahu ini makam siapa. Itu tadi intinya ini makam ini sudah ada sebelum Mahato ini dibuka Pak ya? Iya, betul. Sebelum dibuka. Cuman tadi sempat beliau bercerita bahwasannya memang ada sempat cerita mitos begitu, bahwasanya dulu ada sini sebuah kerajaan gitu, tapi pemimpinnya itu perempuan dan mereka itu hijrah ke sini, tinggal di pinggir-pinggir sungai ini, dan mungkin itu yang menjadi cikal bakal bahwasanya ada makam di sini atau ada rumah sih, tapi ya itu cuma cerita loh ya. Betul enggaknya kita juga nggak bisa pasti, cuman itu cerita dari beberapa masyarakat yang tahu begitu. Tadi ini namanya jodoh, kita nggak sengaja ketemu bapak yang punya ladang itu tadi. Jadi memang nggak ada lagi rumah sana Pak? Nggak ada bang, ini sungai nih bang. Sungai ini. Nah kan nggak ada kan Ki? Nggak ada rumah ini. Itu tadi. Tumbuk sungai. Nggak ada orang berani lagi tinggal di sini bang. Oh, berarti pas zamannya bapak ngarit ini belum ada ladang berarti? Belum. Tahun berapa ada ngarit? Pokoknya 2000
2014. 2012. Udah buka ini. Udah buka tapi masih kecil nggak? Iya, ini kan dulu Bang. Maaf ya kalau cakapnya ini. Sebelum kubuka nggak ada yang bisa nyampe sini Bang. Kenapa? Nggak ada yang berani. Nggak ada berani. Apa rawa-rawa kan dulu ini? Ngeri rawannya ini dulu. Oh, Padat kayunya nggak sama hutan apa Bang. begitu. Hutannya istilahnya nggak pala besar kayu. Nah, Lewat kayak gitulah. oh ya lah padat lah. Padat gitu model. Yang namanya rawa berarti istilah macam hutan bakau lah gitu Iya. Pak ya. Jadi aku buka 1 hektar dulu. Mhm. Ini pun punya orang dasarnya. Yang punya 1 hektar. Jadi pup coba kuburan. Berani buka atau tidak kan itu. Nah, jadi doa aja lah aku pikir kalau seandainya selamat buka ladang ini tidak ada apa-apa kuburan setiap apa aku bersihkan. Iyalah, itulah janji Bapak lah begitu. Janji aku sama dia. Tetap aku bersihkan. Masya Allah. Jarang kupah merondapnya di tetap aku sendiri Bang. Bapak sendiri, Tetap iyalah. sendiri. Istilah kata memang hajat Bapak lah gitu ya iya. kan. Ya walaupun kita apa namanya nggak boleh kita itu anu ke situ tapi kan ya menghargai lah istilahnya begitu tadi. Tetap aku bersihkan itu. Tadi. Allah Akbar, rupanya. Babat nggak bisa Bang, banyak batu. Banyak batu. Apa itu kan nggak bisa. Pakai semprot. Jadi Bapak yang pernah dimimpin cuma pernah dimimpi gigit lipan lah ya. Lipan, ya. Tapi itu memang nyata Bapak pun memang gigit lipan dalam dunia nyatanya bangunnya. Bangunnya emang lipan di bajunya. Masya Allah. Jadi rencana kami ini Pak, kan Bapak yang punya ladang. Iya. Kami rencana mau izin sama Bapak sini. Nanti malam kesini mohon. Tidak apa-apa. Itu tadi. Ini pondok-pondok kita nih Bang. Oh kan itu baru Bapak ya? Iya, Alhamdulillah itu tadi. Jadi saya kami cuma duduk gitu aja, maksudnya merasakan eksistensinya gitu, bukan maksudnya intinya saya datang ke sini bukan untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kami, enggak. Atau mengganggu, enggak, lebih kepada mitos yang beredar dari kalangan tukang arit. Bahasanya di sini ada macan putih, ular, macam-macam lah gitu. Itu kita tuh ingin membuktikan itu tadi gitu. Istilah macam ngonten lah Pak gitu tadi. Tapi memang terasa kok Pak, energinya dari situ memang terasa. Dulu Bang sebelum apa? Sebelum rawa ini kubuka, ini kan yang ngeri juga ke sini. Kalau jam segini nggak berani kita. Kenapa? Kita cuman aja gitu Bang. Tapi memang dibilang orang sama Bapak yang kan di sini kalau sudah jam-jam. Wah, nah ya bagus jalan dulu. Iya, bulunya dan udah Berani aku. Iya guys, Iya. merinding bolo. Jadi ini jam 5:30 ya, udah 5:30 ini. Jadi dibilang Bapak itu ini rawa kan lupa ya. Rawa dulu. Jadi kalau udah 5:30 ini nggak ada yang berani ke sini memang iya, dan Bapak ini memang butuh dia merinding bahwasanya memang Ya berapa tahun baru nggak buka. beda. Udah sempat tinggi ini baru kebuka. Baru kebuka ya. Belum ada 1 tahun. Ya masih kecil tanamannya. Ya nggak berani lah aku sih. Dulu aja. Udah jam gini nggak berani lagi lah. Masya Allah. Tapi ya pada intinya begini aja sih Pak. Tapi entahlah ya. Tapi itu tadi lah. Tapi kalau seandainya dikatakan bahwasannya orang jahat aja diganggu, lah buktinya yang manen itu, yang ninja kena nggak diganggu dia. Nggak diganggu dia ya. Itu tadi. Silahkan nggak banyak Bang itu. Iya sih. Atau ya bisa jadi. Masalah. Bapak pun nggak. Bukan nyuruh kan. Ya nggak nyuruh, cuma ya nggak masalah. Salah lah kira-kira. Itu tadi gitu kan sedekah lah. Tapi kalau sampai 1 kereta 2 kereta ya kurang ngajar namanya itu. Iya orang ngajar itu. Terancam sudah itu kita itu nggak cuma 3 janjang. Janjang. Itulah nggak pernah banyak Bang diganggu. Yang pendek-pendek. Pendek itu ya. Iya. Allah Akbar. Kadang dia dipotongnya dulu, biarkannya situ jadi brondolan. Malah kita besok kita ambil gitu, loh kok udah dia apa orang. Iya. Tapi selama selama Bapak buka ini, selain Bapak mimpi gigi lipan, ada nggak Bapak susul gigi nampak gitu orang lewat Kak? Kenapa? Nggak ada sama sekali. Baik cuma kejadian itu aja waktu Bapak habis motong beringin inilah ya. Itu aja ya. Dia dingin dulu Bang, apanya di sini. Istilahnya begitu kita masuk ke sini, suasananya tercemana aja gitu. Iyalah, ya apalagi inilah merindingin kayak gitu kan. Ya kita bukan apa, memang itu kenyataannya. Iyalah pasnya itu. Ya Emang pas. nggak pernah nampak apa-apa. Enggak. Yang kita minta enggak pernah nampak apa-apa. Kok merinding gitu. Iyalah. Ya. Coba kita Bang ini, seandainya ada hujan-hujan gitu, kita nggak berani ke ladang. Namanya udah mau cuaca udah mau gelap gitu ya. Kan nggak berani kita. Nggak berani memang ya. Itu udah sengaja kita kan. Iya. Kecuali kita kebetulan di sini hujan kan. Kamu kan nggak berani aku bikin pesanan, aku bikin pondoknya. Oh, nggak di sini posisinya. Udah gitu terbuka sih, jangan bikin. Jadi di sini juga ada pohon manggis bolo, ya. Tapi nggak tahu punya siapa karena orangnya katanya ada orang yang nggak ada.
Dan saya penasaran sama tempat ini. Ada bunga-bunga kayak begini gitu, kayak bekas entah ya mungkin bekas rumah kah atau makam ya enggak tahu sih ya. Cuman bunga-bunga ini loh. Kok ada bunga-bunga kayak gini di sini, ramai betul. Tuh. Tuh. Jadi kita mau maju ke sana. Sana itu telah lokasi titik yang ada rumah ataupun pohon-pohon duriannya. Jadi banyak pohon duriannya bolo. Ini besar pohon duriannya tapi nggak ada buahnya. Kue ini kan ini? Ini mangganya. Ini mangganya banyak berserak. Nah ini rumahnya bolo. Jadi makin kesini rasanya itu makin merinding aku. Serius nggak bohong. Aduh, ada pohon apa nih? Ini pohon jambu bol ini ya? Rambe. Rambe? Rambe. Rambe kah? Iya baru rambe. Ini kan apa buahnya? Oh iya itu. Ini apa? Tantangan sebelah. Ini rumahnya bolo. Wih, besar. Pohon duriannya. Tapi nggak ada buahnya. Itulah. Aneh kali. Di sini pun enak duduk di sini nyantai nih. Di sini. Orang suruh nyal di sini. Makan jajan di sini udah. Kayaknya sedap bolo. Jadi itu rumah. Duduk di sini pasang kamera bagus ini. Oke lah bolo. Ini jam 6 kurang. Ya. Tengok di malam siapa yang mau ikut, kalau kita memang kita jadwalkan dulu. Malam cuacanya bagus, nggak hujan, kita akan coba explore di sini. Ya.